depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Tentang apa itu? Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman, terus jaksa-jaksakan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih, karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertutup, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel Badjideh dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Badjideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Badjideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Badjideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Badjideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu, kita pada malam ini kita harus
bisa di sini semua berkumpul ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu
yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keuntungan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait
kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh dua surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkan lah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi.
Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan ia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang
dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara Sumpah Advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara Sumpah Advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkan lah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi.
Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM yang drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajide terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan
Pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Tentang apa itu? Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat, terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman itu jaksa-jaksa kan pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman ya. Jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkan lah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Dia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa,
Lanjut, saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman, ya. Lanjut, untuk TKP apartemen Lexington, oke. Ya, TKP, kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah
peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Terus jaksa-jaksa kan, pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP kemudian ada 2
TKP di Lexington dan apartemen Bintaro, Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh dua surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim siapa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadil menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu.
Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Hotman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara Sumpah Advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara Sumpah Advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkan lah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan,
LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman Iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM Justice. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga
sudah dibekukan. Di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Daus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkan lah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun.
Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajide terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga
naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim siapa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih, karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan harus yang kedua, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel Bajideh dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya.
Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya. Kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat, terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman, terus jaksa-jaksa kan
pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan harus yang tentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait
kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi tuduhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman, terus jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkan lah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi.
Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Dia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman, ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke. Ya, TKP, kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu.
Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Hotman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara Sumpah Advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman, terus jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya.
Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman Iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa
berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Daus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim siapa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun.
Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajide terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga
naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih, karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel Bajideh dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya.
Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya. Kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat, terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman itu jaksa-jaksa kan
Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait
kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Terus jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim yang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi.
Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Dia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang
dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi tuduhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertutup, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah
persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM Justice. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat
dan Daus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksakan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkan lah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada,
pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman, ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke. Ya, TKP, kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya, di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya,
Kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Terus jaksa-jaksa kan pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian
Waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim siapa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution.
Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena ada keputusan hakim sidang tersebut, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasman kukuh karirnya
tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkan lah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani.
Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan
adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara Sumpah Advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara Sumpah Advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman. Terus jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya.
Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM Justice akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan
Pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Dia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa,
Lanjut, saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman, ya. Lanjut, untuk TKP apartemen Lexington, oke. Ya, TKP, kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah
peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim siapa? Miskin iman. Terus jaksa-jaksa kan, pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertutup, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP kemudian ada 2
TKP di Lexington dan apartemen Bintaro, Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkan lah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Dia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu.
Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Hotman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara Sumpah Advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara Sumpah Advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan,
LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman Iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga
sudah dibekukan. Di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Daus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tersebut, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun.
Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajide terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi masih kukuh karirnya tenggelam, dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga
naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih, karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel Bajideh dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya.
Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya. Kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat, terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman itu jaksa-jaksa kan
pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait
kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim yang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi.
Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Dia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi si kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu.
Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Hotman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya.
Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman Iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM Justice. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa
berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Daus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun.
Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajide terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga
naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih, karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya.
Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan
pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tersebut, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi
Ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih.
Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu.
Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Hotman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara Sumpah Advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara Sumpah Advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan,
LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman Iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga
sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Daus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Dia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun.
Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajide terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi tuduhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga
naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim siapa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih, karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada pembusukan hakim sidang tertutup, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya.
Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan
Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkan lah, karena sidang ada pembusukan hak sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak aborsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait
kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi tuduhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu yang hakim miskin, apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan, pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih, karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih.
Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu.
Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Hotman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara Sumpah Advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan ia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan,
LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman Iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga
sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun.
Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajide terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga
naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Terus jaksa-jaksa kan pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih, karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertutup, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya.
Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya, di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Terus jaksa-jaksa kan
Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan harus yang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Dia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait
kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi tuduhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya. Kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat, terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu yang hakim miskin, apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman, terus jaksa-jaksa kan pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman ya. Jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih.
Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan ia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang
dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi tuduhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman, terus jaksa-jaksakan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah
persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM Justice. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat
dan Daus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada,
pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman, ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke. Ya, TKP, kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya,
Kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian
Waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena
nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena ada kebutuhan hak sedang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau
akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Hotman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara Sumpah Advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara Sumpah Advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini gaya Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat, terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu yang hakim miskin, apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman, terus jaksa-jaksa kan, pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call.
Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara
advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Dia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh
menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajide terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi tuduhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertutup, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus
bisa di sini semua berkumpul ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu
yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksakan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkan lah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait
kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi tuduhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih.
Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu.
Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Hotman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan,
LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman Iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga
sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim siapa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun.
Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajide terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga
naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Tentang apa itu? Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksakan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih, karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel Badjideh dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Badjideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Badjideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Badjideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Badjideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya.
Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi tuduhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Tentang apa itu? Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim siapa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan
Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tersebut, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait
kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh dua surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini gaya Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkan lah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi.
Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan ia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang
dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah
persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajide terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman, ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke. Ya, TKP, kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat
dan Daus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim siapa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada,
pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman, ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke. Ya, TKP, kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya, di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya,
Kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim siapa? Miskin iman, itu jaksa-jaksakan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Dia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian
waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim siapa? Miskin iman. Terus jaksa-jaksa kan, pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih, karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena
nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, maka karena ada pembutuhan hakim sidang tersebut, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau
akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Hotman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertutup, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call.
Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara
advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Tentang apa itu? Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertutup, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh
menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajide terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Tentang apa itu? Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus
bisa di sini semua berkumpul ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya, di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu
yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman, terus jaksa-jaksa kan, pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel Bajideh dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait
kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya. Kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat, terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu yang hakim miskin, apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan, pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih.
Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan ia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang
dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara Sumpah Advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara Sumpah Advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah
persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Dia juga mempertanyakan perubahan sikap LM Justice. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat
dan Daus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada,
pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman, ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke. Ya, TKP, kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya, di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya,
Kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim yang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian
Waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim siapa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena
nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena ada pembusukan hakim sedang tertutup, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau
akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Hotman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini gaya Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkan lah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call.
Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM Justice. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara
advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan dakwaan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, maka karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, maka dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh
menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajide terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi tuduhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman. Terus jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus
bisa di sini semua berkumpul ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu
yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksakan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Dia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi
Ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tertutup, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi.
Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan ia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu.
Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Hotman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara Sumpah Advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa eh, berita acara Sumpah Advokat Rasman dan juga Firdaus sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman, itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertutup, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak korupsi. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan,
LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman Iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Dia juga mempertanyakan perubahan sikap LM Justice. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga
sudah dibekukan. Di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Daus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Tentang apa itu? Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang hakim siapa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arif Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. Pada Senin 17 Februari 2025, Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun.
Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di dua lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajide terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi kukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya. Di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Dimana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat. Dimana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan. Mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga
naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini gaya Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Oh, yang hakim miskin apa kan dia bilang, hakim miskin apa? Miskin iman. Itu jaksa-jaksa kan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih, karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkan lah, karena sidang ada kebutuhan hakim sidang tertentu, makanya dia super marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Advokat Rasman Arief Nasution kecewa dengan kliennya, Fadel dan L. pada Senin 17 Februari 2025. Rasman menyebut keduanya tidak jujur sejak awal sudah melakukan dugaan persetubuhan dan tindak bersih. Ia menyebut bahwa benar Fadel dan LM melakukan hubungan intim hingga hamil. Padahal sebelumnya di beberapa pernyataan Fadel Bajideh menegaskan dia tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap LM yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan Rasman, LM telah melakukan aborsi dengan kesadaran penuh. Setelah itu langsung menghubungi Fadel melalui sambungan video call. Meski demikian, pihaknya masih akan meminta bukti isi video tersebut. Di sisi lain, Rasman mengaku sedih karena LM sempat bercerita begitu menderita selama tinggal dengan ibu kandungnya. Bahkan, LM sempat tak mau lagi memanggil Nikita dengan sebutan Ami. Hal itulah yang membuat Rasman iba sampai akhirnya mau membela LM secara mati-matian. Bahkan Rasman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Fadel Bajideh dan LM jika keduanya berterus terang sudah persetubuhan bahkan aborsi. Namun karena tidak ada pengakuan persetubuhan, maka Rasman dan tim terus membelanya. Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LM drastis. Akhirnya membuat pengakuan mengejutkan dan berujung Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Bajideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, yaitu LM yang berusia 17 tahun. Dikatakan selama menjalin kasih, Fadel sudah berhubungan layaknya suami istri bersama LM di 2 lokasi. Pada akhirnya dari hasil hubungan tersebut, LM diduga hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel. Atas perbuatannya, Fadel Bajideh terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul, ya.
Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi ini terkait kasus Rasman Nasution yang bermasalah dengan Hotman Paris begitu ya. Jadi diketahui bahwa Rasman Arif Nasution ini dikabarkan karir advokatnya sudah berakhir, di mana dia menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut kalau karirnya berakhir karena sumpah advokatnya yang sudah dibekukan. Jadi Rasikukuh karirnya tenggelam dan dia justru menyatakan siap untuk menghadapi Hotman di ranah hukum terhadap kasus yang menyeretnya, di mana Rasman menyebut kalau akan pernah gentar nih untuk Hotman, dan dia juga menegaskan kalau kasus kericuhan di ruang sidang dan juga dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya sebagai terdakwa ini adalah 2 hal yang berbeda begitu. Dan di dalam kesempatan yang sama, rekan Rasman yaitu Firdaus Oiwobo juga menanggapi lebih keras soal pernyataan Hotman, di mana katanya pernyataan yang dilontarkan oleh Hotman ini tidak berdasar begitu. Jadi Firdaus menegaskan kalau meski izin bersidang dirinya dan Rasman ini dibekukan, mereka nantinya tetap bisa menerima klien gitu ya. Di mana diketahui Tribuners bahwa Hotman Paris ini sebelumnya menyebut bahwa pembekuan ini bisa dikatakan adalah akhir dari karir Rasman dan juga Firdaus sebagai advokat, di mana Hotman menjelaskan advokat ini butuh 2 surat setiap kali berpraktik. Nah, keduanya adalah kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka dia tidak bisa praktik sebagai pengacara. Nah, Hotman mengatakan tanpa ada berita acara advokat, Rasman dan Firdaus ini tidak lagi sah sebagai advokat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, juga dengan surat kuasa yang dibuat atas nama kliennya. Karena memang diketahui bahwa berita acara sumpah advokat Rasman dan juga sudah dibekukan, di mana berita acara itu diterbitkan pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun pencabutan berita acara sumpah itu dilakukan karena sempat terjadi kerusuhan yang dibuat dan Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari lalu. Akhirnya juru bicara MA menyatakan pembekuan itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan keputusan ini juga diambil untuk menjaga marwah dan wibawa peradilan karena tindakan tersebut katanya sudah kelewatan begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini